Bertemu lagi dalam kisah tentang ending repetisi dengan remembering. Jadi kita semua ada dalam looping, dalam repetisi. Kita masuk pada lingkaran-lingkaran di mana kita mengalami kembali apa yang selama ini menjadi dominasi pengalaman kita. Nah, kita ngalamin lagi dan mudah-mudahan ini adalah untuk terakhir kalinya kita mengalami repetisi tersebut. Nah, tentu saja banyak sekali cara untuk menyelesaikan repetisi. Misalnya, di dalam dunia psikologi itu repetisi bisa diselesaikan melalui counseling, ya, melalui healing baik personal maupun komunal, melalui terapi pribadi atau terapi kelompok. Jadi kalau secara psikologis itu kita bisa mengakhiri repetisi kita melalui metode-metode psikologis, juga psikiatris, dan lain-lain. Nah, ending repetisi menurut kosmologi itu adalah ketika kita menyadari bahwa kita bersifat multidimensionalitas dan kita mulai keluar masuk dimensi atau timelines. Setiap kali kita masuk pada sebuah timeline dalam tanda petik baru, itu kita bisa menghentikan repetisi di timeline yang lama. Ya, jadi ada banyak cara untuk mengakhiri repetisi. Mungkin kalau secara perjalanan spiritual, repetisi juga bisa diakhiri dengan pindah dari religiusitas ke spiritualitas. Sehingga ekspansi itu membuat kita tidak usah lagi mengulang apa yang kita alami di kubus religi, ya misalnya. Lalu kita masuk pada konteks spiritualitas. Kita bisa melakukan hal-hal baru seperti belajar tentang cakra, yoga, tai chi, qigong, dan lain-lain. Jadi repetisi itu bisa dihentikan ketika kita mulai berekspansi masuk pada sebuah kesadaran yang lebih ekspansif, lebih luas, lebih dalam, lebih tinggi daripada yang sebelumnya. Ya. Nah, repetisi ini juga dialami oleh negara kita sebenarnya. Jadi banyak yang mengatakan bahwa 1998 pada saat reformasi itu sekarang kita sedang alami di 2025. Ya, spikes, gerakan-gerakan massal, protes, demo, dan lain-lain itu sebenarnya merupakan suatu repetisi. Jadi kalau dikatakan kita mempunyai repetisi 33 tahun dalam pemerintahan Orde Baru, maka sebenarnya setelah Orde Baru itu dengan berbagai macam kepala pemerintahan kepala negara yang kita lewati itu juga merupakan sebuah repetisi. Nah, di dalam setiap repetisi itu secara eksternal itu ada perbedaan. Mungkin ritualnya berbeda, mungkin simbol-simbolnya berbeda, ya. Misalnya kalau dulu cuma ada 3 partai, pernah ada sampai puluhan partai. Nah, terakhir saya nggak tahu ada berapa partai. Tapi dia merupakan suatu repetisi untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa kita itu berada dalam sebuah entah evolusi atau revolusi. Tapi intinya sebenarnya adalah ada perubahan, ya, perubahan secara eksternal, secara institusional, secara governance, dan lain-lain. Nah, teman-teman, lalu setelah kita masuk pada suatu kesadaran bahwa kita berhadapan dengan suatu teknologi, di mana teknologi itu selama ribuan tahun sudah mengontrol kita, maka semua konsep berpikir kita tentang repetisi dengan mengubah bentuk luar, dengan mengubah dari religiusitas menjadi spiritualitas, atau dari rezim lama menjadi rezim baru, atau dengan pendekatan-pendekatan yang lebih up to date, misalnya dalam kosmologi
Mungkin pada awalnya kita belajar tentang multidimensionalitas, tentang tidak ada waktu linier, atau tentang apa itu black hole dan lain-lain. Lalu dalam perjalanan kita sadar bahwa misalnya ada yang disebut matriks organik, matriks sintetis, ada simulasi. Ya, lalu akhirnya sekarang kita tahu tentang teknologi. Nah, sebelum kita menyadari bahwa kita sebenarnya berada dalam suatu teknologi yang sangat-sangat canggih dan jenius, mungkin repetisi yang kita selesaikan dengan cara-cara yang tadi saya sebutkan, itu membuat kita berpikir kita udah selesai dalam repetisi itu. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat dari sudut teknologi, itu semua yang disebutkan tadi, itu ternyata hanya merupakan pengulangan yang mungkin berbeda secara eksternal, tapi substansinya tetap sama, esensinya tetap sama. Karena apa? Karena ada sebuah kekuatan di luar diri kita yang mengaturnya melalui teknologi. Nah, ini yang harus kita benar-benar sadari. Ya, sekarang kalau secara teknologi itu kita mengending suatu repetisi hanya dengan satu cara, yaitu remembering. Ya, remembering artinya bahwa kita ingat kembali siapa kita, bukan saja ketika kita berada di kandungan ibu kita, atau kita berada dalam konteks komunitas, keluarga besar, atau bahkan suku atau bangsa. Tapi kita melampaui itu semua ya. Kita masuk pada sebuah remembering tentang apa yang terjadi di peradaban sebelumnya. Hari ini Bapak berbicara dengan seorang sahabat yang tinggal di ujung Jawa Timur. Dan dalam percakapan itu, beliau mengunjungi apa yang disebut sebagai Candi Alas Purwo. Nah, dipercaya bahwa Candi Hindu itu adalah candi pertama di Pulau Jawa. Dengan kata lain, bahwa peradaban yang ada di Pulau Jawa ini dimulainya di ujung Jawa Timur. Sementara selama ini ada semacam keyakinan bahwa pusat dari peradaban Pulau Jawa adalah di Jawa Tengah atau bahkan Jawa Barat. Ternyata kalau kita teliti, itu di Banyuwangi itu ada kerajaan kuno yang akhirnya ditenggelamkan, dan para pengikutnya yang beragama Hindu akhirnya melarikan diri ke Bali. Ya, nah, Candi Purwo ini candi tertua yang beragama Hindu. Dengan kata lain, dia dijadikan candi di tengah hutan, lalu masuklah peradaban baru, peradaban Islam. Sekarang kita tahu bahwa Jawa Timur termasuk Banyuwangi itu adalah tempat di mana banyak sekali pesantren-pesantren. Ya, jadi peradaban baru itu menggantikan peradaban lama. Katakanlah peradaban Islam menggantikan peradaban Hindu. Nah, tapi kalau kita lihat secara remembering, itu di Banyuwangi itu pernah ada sebuah kerajaan yang sangat-sangat besar, dan dia pasti mempunyai sejarah yang akhirnya ditenggelamkan, dikuburkan. Supaya apa? Supaya generasi berikutnya tidak menyadari tentang eksistensi peradaban yang pernah maju itu. Jadi itu yang disebut repetisi juga secara kebudayaan, secara apa ya? Secara lokal ya, lokal wilayah gitu. Nah, kita harus ingat dalam konteks remembering ini, dia harus melampaui semua itu. Dan dalam remembering terakhir ini kita harus ingat siapa kita. Nah, remembering siapa kita itu dia bisa menjadi ending dari suatu repetisi ketika kita sadar bahwa kita adalah sang kesadaran itu sendiri. Kita adalah jiwa, dan setiap jiwa itu adalah Tuhan untuk dirinya sendiri. Nah,
masing-masing jiwa itu memakai raga kita sebagai baju dagingnya, lalu dengan raga itu kita bereksperimen, bertransformasi di konstruksi ini. Nah, remembering yang harus kita alami adalah remembering bahwa kita itu adalah jiwa yang memakai badan sebagai kendaraan. Nah, ini menghapus distorsi spiritualitas baru yang mengatakan bahwa manusia adalah makhluk spiritual yang sedang mengalami pengalaman ragawi. Itu distorsif. Karena kalau dikatakan kita adalah makhluk spiritual, lalu dipikirkan bahwa spirit itu sifatnya kayak hantu, kayak spirit yang melayang-layang tanpa fisik. Sementara kita adalah jiwa fisik yang membuat kopian, imprint raga fisik kita, dan dengan raga fisik itu jiwa memandu kita untuk hidup di konstruksi ini dan untuk ingat jalan pulang. Jalan pulang itu selalu diingat oleh jiwa, tapi karena raga terlalu distorsi dengan berbagai macam repetisi, maka badan menjadi lupa. Jadi remembering yang paling penting adalah remembering bahwa raga dan jiwa itu seperti cermin, dan raga kita itu menyimpan banyak sekali data-data. Nah, data-data itu adalah data-data untuk menjadi bagian dari remembering. Ketika kita tiba di remembering, maka repetisi yang selama ini kita alami, dia otomatis akan selesai. Dan tidak ada lagi yang bisa melukai kita, menyakiti kita, karena jiwa kita itu tidak bisa disentuh oleh sesuatu yang bukan kebenaran kita sendiri. Jadi teman-teman, kalau teman-teman masih berjuang untuk menyelesaikan repetisi, entah dalam konteks relasi, entah dalam konteks kelimpahan materi, atau dalam konteks menyelesaikan misi dari leluhur dan lain-lain. Nah, ending repetisi itu adalah di remembering dalam segala aspek, terutama remembering bahwa kita adalah infinite intelligent, independent individual, eternal God. Itu adalah remembering yang paling penting, paling utama untuk bisa mengending repetisi yang sedang kita alami. Ternyata mudah ya. Mungkin tantangannya adalah kita harus mengosongkan data-data yang ada di raga ini, lalu kita masuk pada zero point secara emosi, sehingga kita tidak lagi dikontrol oleh narasi-narasi yang ada di luar diri kita. Kita tidak lagi menjadi bagian dari spike emosi yang dibuat oleh teknologi melalui penguasa elit, lalu kita dalam keadaan kosong, kita masuk dalam remembering kita masuk pada knowing atau tahu bahwa kita itu adalah jiwa fisik yang bereksplorasi, bereksperimen melalui raga fisik kita. Dan dengan itu kita bisa menembus repetisi buatan teknologi. Menarik ya, menarik banget. Dan kita tahu bahwa dalam remembering ini kita tidak sendirian, kita bisa melakukannya secara kelompok, tapi juga ada suatu kekuatan yang ada di luar sana yang tidak lebih powerful dari kita tetapi membantu kita. Dalam hal ini misalnya remembering tentang kode ular, kode naga, kode paus, kode dolphin. Nah, remembering kode-kode ini yang akan membuat kita tahu siapa kita dan tahu
bahwa kita nggak sendiri. Kita tidak berjuang sendiri. Selalu ada dalam tanda petik bantuan dari sisi lain, baik dalam bentuk riset, baik dalam bentuk apapun itu yang kita dapatkan melalui panduan dari jiwa kita. Teman-teman, itu adalah esensi dari remembering, dan kalau teman-teman penasaran bagaimana cara mengending repetisi baik personal maupun secara global, itu kita lakukan melalui portal ingat kembali siapa kita. Dan dalam remembering ini kita tahu siapa kita di sisi lain, lalu kita bisa kembali berfungsi menjalankan peran kita secara penuh seperti di sisi lain. Rahayu kinasih.